Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 835-836. Tidak ingin mati. Bab 835. Yuan Hai menutup telepon. Dua murid Istana Bliss yang melarikan diri dari pulau dengan cepat membawa berita itu. Di kapal pesiar yang bersandar di pulau itu, ada lebih dari selusin murid Istana Kebahagiaan, semua dibawa oleh Yuan Hai sebelumnya. Setelah mendengar berita bahwa Yuan Hai telah menutup telepon, semua orang terkesiap. Kelompok murid-murid Elysium Palace ini tidak pernah berharap bahwa penatua Yuan mereka akan terbalik di selokan dan dibunuh oleh lawan. Meskipun seseorang mengusulkan untuk pergi ke pulau itu untuk mencari tahu, tidak ada yang berani pergi. Alasan utama adalah bahwa orang yang pergi ke pulau sebelumnya dipotong setengah oleh orang lain, menyebabkan bayangan psikologis yang besar bagi para murid Istana Malcolm, dan tidak ada yang berani mengunjungi pulau itu lagi. Lagi pula, Yuan Hai bukan ayah mereka tidak ingin mati. Kengerian para penguasa bidang transformasi, murid-murid sekte Lin Hai Tianshan ini tidak bisa lebih jelas. Yuan Hai sudah mati, dan mereka tidak ada hubungannya. Murid-murid Istana Bliss secara alami tidak berani mendekati pulau itu, mereka bahkan tidak berani tinggal di laut, dan langsung memerintahkan orang untuk mengusir kapal pesiar. 2 hari kemudian, Landen Sen membuka matanya dari meditasi dan menghela nafas busuk. Meskipun cedera fisik belum sepenuhnya pulih, kegiatan umum tidak lagi menjadi masalah. Ini mungkin efek Bingpodan, dan Selin Hua juga pulih lebih baik. Melihat bahwa Landen Sen sudah hidup dan menendang, wajah cantik Selin Hua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Cedera pria ini jelas jauh lebih serius daripada cederanya sendiri, dan sungguh aneh ia pulih begitu cepat. Mengenai kemampuan Landen Sen, Selin Hua tidak asing dengan itu. Saya harus mengakui bahwa pria ini memang tidak normal. Landen Sen berdiri, menggerakkan tangan dan kakinya yang kaku, dan menyingkirkan pisau burung naga yang dimasukkan ke tanah. Berpikir bahwa setelah mengubah dirinya sendiri sebelumnya, kekuatan menakutkan dari pedang naga Sparrow dapat langsung mengalahkan Dragon Tooth Dart, Landen Sen merasa sedikit bersemangat. Dia memang meremehkan senjata suci sebelumnya. Jika dia bisa mengerahkan kekuatan 100% dari pedang naga Sparrow di masa depan, itu akan benar-benar menakutkan. Saya cukup beruntung, berkat sihir yang saya dapatkan sebelumnya, kalau tidak kali ini pasti ada kematian atau tidak ada kehidupan. Kemampuan aneh dan kuat Landen Sen benar-benar membuat Landen Sen kagum. Hal yang sangat luar biasa ini sebenarnya berasal dari dunia, dan itu adalah peninggalan pendiri Illuminati yang diorganisir oleh Master Keturunan. Landen Sen memutuskan untuk menunggu insiden ini berakhir, dan kemudian pergi ke markas Illuminati di Thailand. Mungkin dia bisa menemukan pesona baru dan peninggalan misterius lainnya. Ini adalah pemakaman. Sekarang, Landen Sen dan Selin Hua sedang mendiskusikan cara membagi rampasan. Selin Hua, aku bisa memberimu semua yang ada di cincin penyimpanan Yuan Hai, tapi aku ingin sepasang anak panah gigi naga ini. Landen Sen menunjuk ke sepasang anak panah emas besar yang tertancap di tanah. Bisa. Selin Hua berkata tanpa ragu. Dia berkata begitu, tapi dia bukan orang bodoh. Dia berkata begitu, tapi dia bukan orang bodoh. Secara alami, dia tahu bahwa Dragon Tooth Dart jauh lebih berharga daripada yang ada di cincin penyimpanan Yuan Hai. Tetapi di sisi lain, Selin Hua tidak bodoh. Objek suci panah ini adalah harta Istana Kebahagiaan. Jika Anda membawanya bersama Anda, jika angin bocor, itu pasti akan menyebabkan api ke tubuh bagian atas Anda. Karena itu, Selin Hua tidak berani meminta hal sepanas itu. Selain itu, bahkan jika dia menginginkannya, akan sulit untuk bersaing dengan Landen Sen. Sebenarnya, pria ini harus sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa melakukan hal bodoh itu. Yuan Hai adalah penatua penegak hukum Istana Bliss, dan Selin Hua merasa bahwa hal-hal di lingkaran penyimpanan harus cukup untuk memuaskan dirinya sendiri. Melihat Selin Hua dijanjikan begitu sederhana, Landen Sen sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menemukan kekhawatiran Selin Hua. Landen Sen merasa dia dikejar setiap hari, dan dia tidak peduli menjadi sasaran Istana Bliss lagi.
Landen Sen dengan senang hati memasukkan Dragon Tooth Dart ke dalam kantong penyimpanan. Selin Hua juga tidak diam, dia berjalan menuju tubuh Yuan Hai. Mayat Yuan Hai sudah mulai membusuk setelah beberapa hari, dan ditutupi belatung, dan mayat itu berbau tajam. Selin Hua mengerutkan alisnya dan merasa sedikit sakit, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya, memotong jari-jari mayat Yuan Hai, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan membersihkannya dengan aliran di satu sisi. Setelah itu, Selin Hua tidak sabar untuk memeriksa isi cincin penyimpanan, matanya yang indah menjadi cerah, dan wajahnya menjadi sedikit bersemangat. Layak menjadi penatua penegak hukum Istana Elysium, kekayaan bersihnya memang sangat tinggi. Dengan cara ini, Selin Hua merasakan banyak keseimbangan. Bahkan jika Landen Sen mengambil Dragon Tooth Dart, dia tidak merasa buruk. Ngomong-ngomong, Selin Hua, kamu bisa mengambil barang-barang yang dimiliki cincin penyimpanan Yuan Hai, tapi bisakah dia memberiku cincin penyimpanannya? Landen Sen berteriak pada Selin Hua dari kejauhan. Tas penyimpanan Landen Sen hampir penuh. Tas penyimpanan adalah perangkat penyimpanan paling ujung, yang jauh lebih rendah dari cincin penyimpanan. Setelah Selin Hua memindahkan semua barang di cincin penyimpanan Yuan Hai ke cincin penyimpanannya sendiri, dia melemparkan cincin penyimpanan kosong ke Landen Sen. Meskipun cincin penyimpanan Yuan Hai sedikit lebih maju daripada dirinya sendiri, dia khawatir dia akan dikenali, dan Selin Hua hanya memberikannya kepada Landen Sen. Terima kasih. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan dan tersenyum. Cincin penyimpanan Yuan Hai adalah batu giok putih dan memiliki bentuk yang cantik, jelas merupakan barang kelas atas. Landen Sen segera meletakkannya di tangannya, karena Yuan Hai sudah mati, dan cincin penyimpanan ini tidak memiliki tanda spiritual, Landen Sen dapat membukanya sesuka hati. Benar saja, ruang internal cincin penyimpanan Yuan Hai lebih dari 5 kali lebih besar dari miliknya sendiri, ada sekitar 200 meter persegi ruang di dalamnya, memungkinkan banyak hal untuk ditempatkan. Landen Sen segera memindahkan semua isi tas penyimpanannya ke cincin penyimpanan. Setelah mengalokasikan rampasan, Landen Sen dan Selin Hua mengobrol tanpa sepatah kata pun. Selin Hua, Yuan Hai sudah mati, apakah kamu pikir Istana Kebahagiaan akan terus mengirim orang untuk mengejar kita? Tanya Landen Sen. Bagaimana saya tahu ini? Saya tidak tahu berapa banyak kristal roh 5 elemen yang dimiliki pihak lain, tetapi jumlahnya pasti tidak banyak. Jika tidak kali ini, surga kebahagiaan tidak hanya akan mengirim Yuan Hai saja, Selin Hua berkata dengan ringan. Bisakah Void Realm Master melewati formasi teleportasi? Tanya Landen Sen lagi. Sejauh yang saya tahu, itu tidak akan berhasil. Arai teleportasi di pesona Gunung Kunlun sudah melemah, dan seharusnya tidak ada energi untuk mengirimkan master dari ranah virtual, kecuali itu menghabiskan banyak 5 elemen roh kristal. Selin Hua berkata dengan dingin. Flash. Landen Sen menghela nafas lega, yang paling dikhawatirkannya adalah ini. Karena Void Realm Master tidak bisa melewati arai teleportasi, dia bisa merasa sangat lega. Jika Istana Kebahagiaan ini telah mengirim beberapa transformasi tahap akhir ke dunia, itu masih sangat sulit, Landen Sen mengerutkan kening lagi. Bodoh. Selin Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, dan bersenandung pelan, apakah kamu lupa? Sekarang kamu punya anak panah gigi naga. Apakah kamu takut dengan seni bela diri tahap akhir yang mereka kirim? Ketika Selin Hua mengingatkannya, Landen Sen tiba-tiba menyadari bahwa ia hampir melupakan pembunuh yang baru saja didapatnya. Ya, saya punya anak panah gigi naga ini, jadi saya takut menjadi seniman bela diri Maois pada tahap akhir transformasi. Landen Sen secara pribadi mengalami kekuatan panah gigi naga, yang sangat kuat. Yang paling penting adalah artefak suci ini relatif mudah digunakan, dan kekuatannya relatif tetap. Bahkan pada tahap awal transformasi Landen Sen, ia juga dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Bayangkan bahwa bahkan pada tahap akhir transformasi, sulit untuk melarikan diri dari jarum tak berujung dan kerucut senjata tersembunyi pada anak panah, kan? Memikirkan hal ini, Landen Sen sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tiba-tiba merasa tak terkalahkan. Bab 836, Tek Abad. Saya tidak tahu apakah orang-orang di Istana Bliss telah meninggalkan dunia, Landen Sen lebih khawatir tentang keselamatan Sasa. Saya tidak tahu apakah Ibuki dan Yun Luoxue telah kembali ke kota Huahai dengan lancar.
Landon Sen tidak bisa menunggu tubuhnya pulih sepenuhnya, dia siap untuk segera kembali ke Tiongkok. Dia dan Selin Hua juga menghabiskan hampir 1 minggu di pulau itu, dan waktunya tidak bisa ditunda terlalu lama. Cincin penyimpanan Landon Sen membawa telepon seluler, yang masih merupakan telepon satelit lama, dan layarnya hitam putih dengan cahaya dingin. Telepon satelit memiliki fungsi tunggal, yaitu membuat panggilan dan menerima komunikasi dalam pita frekuensi tertentu. Sinyal ini sangat kuat, dan sinyal dapat dicari di bawah kondisi yang keras atau ekstrim untuk memastikan komunikasi yang lancar. Umumnya digunakan untuk keperluan militer. Landon Sen mengangkat telepon satelit, memutar telepon Li Fei, dan menjelaskan beberapa detail dengan terperinci. Hebat. Tuan, apakah Wu Xiu benar-benar mati di tahap akhir transformasi? Li Fei berkata dengan penuh semangat, dengan sentuhan kejutan di wajahnya. Dia tidak berharap bahwa Landon Sen sudah begitu kuat, bahkan para ahli top di tahap akhir transformasi. Ada cara untuk membunuh. Yah, seharusnya tidak ada bahaya. Ngomong-ngomong, apakah Nona Yi dan Nona Yun aman sekarang? Landon Sen buru-buru bertanya. Jangan khawatir, Tuan. Mereka semua aman dan mereka berada di rumah air sekarang, kata Li Fei. Landon Sen menghela nafas lega, dan kemudian berkata di telepon, meskipun bahayanya sementara terangkat, Anda masih perlu lebih memperhatikan hari ini. Saya akan segera kembali ke China. Oke. Lalu aku akan mengirim perahu untuk menjemputmu, Tuan, kata Li Fei di telepon. Setelah menutup telepon, Landon Sen dan Selin Hua mengobrol sebentar. Selin Hua, apa rencanamu? Tanya Landon Sen. Apa rencanamu? Secara alami, aku akan tinggal di dunia untuk sementara waktu, dan menunggu badai berakhir, kemudian kembali ke Lin Hai Tianshan. Selin Hua berkata dengan acuh tak acuh. Pergi ke Lin Hai Tianshan. Apakah kamu tidak kembali ke pesona Gunung Kunlun? Sekarang Yuan Hai sudah mati, saya pikir istana gadis giok dapat diselamatkan. Landon Sen menyentuh hidungnya dan berkata. Jangan menyebut istana gadis giok dengan wanita tua itu. Selin Hua menggigit giginya dan berkata, dalam suasana hati yang sangat buruk. Meskipun dia masih tidak bisa melepaskan istana gadis giok di dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan sebelumnya. Jika bukan karena istana gadis giok di dalam hatinya, Selin Hua akan ke tanah suci seni bela diri, Lin Hai Tianshan, ketika dia berada di tahap awal transformasi. Dia harus mengakui bahwa seni bela diri adalah beban dan akan mempengaruhi kultivasinya. Tapi dia dibesarkan di istana gadis giok dan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk istana gadis giok, bukan berarti dia bisa ditinggalkan. Melihat ekspresi sedih Selin Hua, Landon Sen tidak banyak bertanya, dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Setelah kejadian itu terjadi, dia pergi ke Thailand untuk mencari tahu peninggalan para pendiri Illuminati, dan kemudian pergi ke Ben Nevis untuk mencari tahu rumah tua yang misterius itu. Setelah menyelesaikan dua hal ini, Landon Sen akan memilih untuk meninggalkan dunia dan pergi ke Lin Hai Tianshan. Salah satunya adalah bahwa dia tidak sabar untuk melihat ayah kandungnya, dan ingin mencari tahu pengalaman hidupnya. Yang kedua adalah mengetahui berita tentang Rose. Ketiga, Landon Sen merasa bahwa meskipun 5 elemen roh kristal jarang terjadi, harus ada cara untuk mendapatkannya di Lin Hai Tianshan. Bagaimanapun, Yuan Hai juga datang dari dunia Five Elements Spirit Crystal, jadi dia pasti punya cara untuk kembali. Selin Hua tiba-tiba berdiri, melirik Landon Sen, dan berkata dengan dingin, aku akan pergi ke suatu tempat, jangan ikuti aku. Kemana kamu pergi? Landon Sen bertanya dengan bingung. Pergilah. Mandi. Selin Hua menggigit giginya dan berkata, pipinya sedikit memerah, dan dia tiba-tiba tampak cerah dan bergerak. Dia tidak mandi selama berhari-hari, cuaca di pulau itu panas, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, lengket dan basah. Selin Hua suka membersihkan secara alami dan merasa tak tertahankan, sekarang dia hanya ingin mandi dan mencuci seluruh tubuhnya. Oh, kalau begitu aku akan mencuci bersama. Landon Sen juga berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak senonoh. Selin Hua malu dan marah, berpikir bahwa Landon Sen sengaja membuatnya marah lagi. Wajah Landon Sen berubah gelap, dan dia berkata dengan tidak nyaman, jangan bersemangat, maksudku aku akan mencucinya setelah kamu selesai mencuci, dan aku tidak mengatakan aku ingin mencuci dengan kamu.
Wajah cantik Selin Hua sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu sebaiknya kau jujur, kalau tidak, gadis ini tidak akan pernah berakhir denganmu. Iya. Landen Sen mengangkat bahu, terlihat acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah menonton Selin Hua mandi sebelumnya, dan dia tidak tertarik untuk menontonnya lagi. Ketika mereka datang, keduanya memperhatikan bahwa ada sebuah danau di pulau itu, di sisi timur pulau itu. Keduanya pergi ke sisi kanan pulau dan segera menemukan danau, tetapi airnya sangat jernih. Kedalaman air kurang dari 2 meter, dan kamar mandinya oke. Pergi dan cuci, aku menunggumu di sini, kata Landen Sen di hutan. Hah? Selin Hua menghunus pedang panjang dari pinggangnya, menunjuk Landen Sen, dan berkata dengan wajah dingin, kau berbalik untukku. Landen Sen sedikit terdiam, bahkan pedang terhunus, apakah perlu untuk mencapai tingkat ini? Dia tidak repot-repot berkicau dengan wanita ini lagi, dan hanya berbalik dengan jujur. Berani melihat ke belakang, gadis ini membunuhmu. Selin Hua berjalan maju sambil menatap Landen Sen. Ada beberapa binatang berkaki 4 yang minum air di tepi danau, Selin Hua dengan santai membelah beberapa pedangki untuk mengusir binatang itu. Semua binatang buas berserakan, buru-buru melarikan diri. Selin Hua berjalan ke danau, menatap Landen Sen sambil melepas bajunya, dan kemudian perlahan-lahan melangkah ke air danau yang sejuk dan jernih, berjalan ke setengah dalam, tangan halus dan lengan lotusnya mulai membelai tubuhnya dan mencuci. Landen Sen duduk di tanah, tidak mengintip, tetapi memikirkan rencana masa depan. Pada saat ini, beberapa suara, mendesis, datang dari hutan lebat di depannya, dan aku melihat beruang hitam setinggi lebih dari 2 meter, mengayunkan lengan dan cakar besarnya, dengan dingin menghadapnya. Ditarik. Itu hanya binatang buas, dan Landen Sen masih tidak memperhatikannya. Dia langsung mengeluarkan pedang kingli dari cincin penyimpanan, dan dengan kantong itu menusuk beruang hitam di dada seperti memotong melon dan sayuran, membunuhnya dengan satu pukulan. Tanpa makan selama beberapa hari, Landen Sen kebetulan sedikit lapar. Setelah memotong 2 kali, sepasang kaki beruang hitam itu benar-benar dimutilasi. Kebetulan Selin Hua sudah mengenakan pakaiannya saat ini, masih mengenakan gaun merah panjang, wajahnya yang dipahat dengan hati-hati sehalus batu giok, rambutnya sedikit lembab, dengan sentuhan keanggunan dan kehalusan. Awalnya, dia ingin mencuci sebentar, tetapi ada seorang pria di sebelahnya. Selin Hua merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan dia segera menyelesaikannya. Landen Sen sedang memasak kaki beruang, mengiris dan mengiris, mengupas kulitnya, lalu membersihkannya dengan air danau, dan kemudian mulai memanggang. Setelah melihat ini, Selin Hua juga belajar dari Landen Sen untuk memotong salah satu kaki beruang hitam dan memanggang. Landen Sen memanggang sebentar, dan daging beruang di atasnya perlahan mulai mengeluarkan aroma. Setelah beberapa saat, dagingnya penuh aroma dan ditaburi rempah-rempah. Selin Hua masih dipanggang di sini, wajahnya agak jelek. Metode memasak wanita itu benar-benar tidak menyanjung. Landen Sen mencibir, lalu menusuk cakar beruang dengan sebatang kayu dan menyerahkannya kepada Selin Hua, yang kamu panggang tidak bisa dimakan, ambil milikku dan makanlah. Selin Hua ingin menolak, tetapi dia tidak tahan bau daging cakar beruang, jadi dia hanya menarik wajahnya ke bawah dan mengambilnya.